Shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Salam juga untuk Bapak Ibu yang hadir ibadah secara online. Shalom, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih cinta-Mu, buat kesetiaan-Mu sepanjang istirahat kami. Kami begitu menikmati istirahat kami sehingga kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna sehingga kami boleh bersiap-siap untuk datang beribadah ke gereja Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami telah sampai di gereja tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak kesayangan-Mu akan memulai ibadah kami. Kami rindu menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga tidak lupa Tuhan berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan ke gereja Tuhan juga yang jaga dan sertai hingga sampai ke gereja tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Tuhan berkati ibadah kami hari ini, biarlah ibadah kami akan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap memulai ibadah kami. Mari Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mulai menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Seperti mata-Mu
hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi setulus hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, kita mulai renungkan, kita mulai angkat sembah pujian kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang hari ini bersyukur. Tanpa kedatangan-Mu kami tidak ada apa-apa Tuhan. Tanpa kedatangan-Mu kami akan binasa. Hari ini kami mau bersyukur buat kedatangan-Mu 2000 tahun lebih yang lalu. Kau mengambil semua orang hamba untuk menjadi korban Tuhan, yang seharusnya kami yang dikorbankan. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Kau korbankan diri-Mu sehingga kami beroleh kehidupan kekal. Mari Bapak Ibu, kita mulai angkat syukur kita. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Bahkan hari ini kita hadir pun itu karena kasih-Nya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.
segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami.
terima kasih Tuhan buat kasih cinta-Mu sehingga Engkau mau datang ke dunia untuk kami yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi. Mari Bapak Ibu yang siap muji nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Mungkin bisa kasih salam kiri kanan. Ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus datang untuk kita. Amin. Bersuka karena kehadiran sangat dikasihinya. Karena pujian satu lagi, Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Yesus kami. Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia
sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu katakan pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Yesus kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Dipersilakan Bapak Ibu. Tuan anak sekolah minggu dipersilahkan untuk maju ke depan. Haleluya. Mari saudaraku kita angkat tangan kita berdoa. Di hari ini Tuhan, sungguh hati kami riang gembira Bapa. Di hari ini kami Tuhan merayakan hari kelahiran-Mu. Sukacita Natal tetap melekat di hati kami Bapa. Itu semua berkat kemurahan hati-Mu Tuhan. Kasih atas semuanya Tuhan. Haleluya Bapa. Kau Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik. Dan mujizat-Mu Bapa nyata sampai saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini anak-anak yang telah Kau pilih Tuhan, berdiri di sini Tuhan, ikut merayakan Bapa, ikut memeriahkan Bapa, hari kelahiran-Mu, hari kedatangan-Mu Bapa, hari di mana Bapa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan anak-anak yang Kau kasih Tuhan. Berkati Bapa, berkati mereka selalu Tuhan. Jangan biarkan sedetik pun mereka Bapa lepas dari pandangan mata-Mu Tuhan. Berikan mereka Bapa pengajaran selalu Tuhan. Di hati mereka Tuhan punya satu kerinduan, ingin lebih mengenal siapakah Tuhan yang kami sembah. Bagaimanakah mujizat Tuhan itu nyata sampai saat ini. Itu Tuhan kerinduan mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, mereka akan mendapat atas semuanya itu. Berkati Tuhan, anak itu Tuhan, berkati tumbuh kembangnya. Setiap perkembangan dalam diri anak-anak itu Tuhan, baik itu Bapa, rohani, jasmaninya Tuhan, semuanya Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kami percaya masa depan yang cemerlang, masa depan yang gemilang telah Kau sediakan untuk anak-anak ini. Haleluya.
Begitu juga Tuhan kedua orang tuanya. Berkati, berikan kecukupan Bapa bagi keluarga ini Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya, usahanya, atau apapun yang dilakukan kedua orang tuanya Bapa. Kami percaya Bapa, keluarga ini, keluarga yang diberkati, keluarga yang selalu ada dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Haleluya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan akan naik ke atas Bapa. Mereka akan mengadakan kebaktian Bapa. Kebaktian Natal Bapa. Sukacita Natal akan ada dalam hati mereka ketika mereka menaikkan puji-pujian kepadamu. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati nanti Bapa, guru-guru yang akan mengajarkan anak-anak ini Tuhan. Berikan Bapa hanya darimu saja pengajaran itu Tuhan. Agar apapun yang nanti yang keluar dari guru sekolah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Haleluya. Berkati pada mereka Bapa, nanti dari awal pertengahan hingga akhir. Dan semuanya ini Bapa hanya untuk kemuliaan-Mu seorang. Haleluya. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu melalui anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kabar baik. Kita siapkan hati, pikiran kita kembali untuk menerima firman Tuhan.
Terima kasih Bapak, hari ini hari yang luar biasa bagi kami. Kami merayakan ketika Engkau berada di dunia ini untuk boleh menyelamatkan kami. Karena tanpa kasih-Mu kami tidak ada apa-apanya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar apa makna Natal bagi kami. Percaya kami semua anak-Mu yang hari ini ikut beribadah akan merasakan Natal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur akan kebenaran firman-Mu, akan bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap berlimpah-limpah. Terima kasih dalam nama Yesus yang mendengar firman Tuhan, dalam nama Yesus anak-Mu hamba-Mu yang Kau pakai hari ini Bapa, Kau mengurapinya dari surga agar anak-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan seturut kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat Natal. Jadinya bernatal kan? Jadi, haleluya. Iya, yang gak jadi pulang kampung aturan semalam. Mamanya si Laura sama si papa si Laura. Puji Tuhan, bernatal bersama kita hari ini. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, sekali lagi. Sekali lagi, selamat Natal. Iya, aku tengok gak ada yang pakai baju baru. Apa karena memang bukan lagi itu tandanya ya, puji Tuhan. Ya. Hari ini kita pakai baterainya kali enggak. Tapi suaranya ini kok enggak pas macam itu. Iseng enggak boleh. Ya, iya itu yang benar. Iya. Iya, hari ini hari Natal tanggal 25 Desember. Biasanya semua orang kemarin ku tengok hari Selasa semalam malam Natal, ramai kali orang pergi ke gereja malam-malam. Kita enggak ada ya, karena kita tahu Natal kita hari ini Natal yang luar biasa. Amin. Ngapain kita gelap-gelapan kan? Datang terang kok ya. Oke. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal ini seringkali dimaknai dengan mata kepala kita itu adalah sebuah pertunjukan, tontonan. Ada orang datang bernatal melihat orang yang pakai baju baru. Ada orang Natal tengok pakai anting-anting baru, gelang baru, sepatu baru, baju baru. Iya, tontonan. Ada lagi yang menonton karena paduan suara. Iya, vokal grupnya mantap. Iya. Tapi tahukah saudara, Natal itu sesungguhnya bukan tontonan, tapi apa? Tuntunan. Tuntunan kita masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau orang memaknai Natal itu hanya sekedar, ayolah kita bernatal, kita nonton dulu pertunjukannya luar biasa. Kalah kita sama cara dunia ini. Orang dunia bikin konser satu lapangan, Stadion Merdeka pun bisa penuh karena pertunjukannya. Kalau kita hanya datang beribadah hanya sekedar menonton, rugi dong. Hari ini kita bernatal mendapat tuntunan. Beda ya, tontonan dan tuntunan beda. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, yuk tema Natal kita hari ini kita pakai tema Natal nasional. Lukas 2. Ya. Lukas 2 mulai dari ayat 8 sampai dengan 20. Jadi hari ini kita diajak ke Bethlehem. Iya. Ayo kita ke Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Kalau Pak Andre tahu itu. Apa itu Bethlehem, Pak? Rumah roti. Hari ini kita diajak ke rumah makan. Siapa yang nggak mau coba? Kalau Pak Andre, yuk Pak Sembiring hari ini kita, kalau semua pasti ikut kan? Hari ini kita diajak ke Bethlehem, rumah roti, rumah makan. Mau kita masuk ke istana hoki? Oh semua mau, karena rumah roti, rumah makan. Kalau ke rumah makan diajak, siapa yang nggak mau? Pasti semua mau. Yuk kita baca dulu Lukas 2 mulai dari ayat 8.
Saya yang bacakan ayat genapnya, Bapak dan Ibu bacakan ayat ganjilnya ya. Biar semua kita baca. Nanti saya ambil aja beberapa saja supaya nanti nggak terlalu siang kita pulang, kita makan. Nanti terlambat lagi kita makan. Ya. Kan, tapi ke rumah makan. Hari ini diajak Anda saudara untuk makan di rumah Tuhan. Iya. Gembala-gembala judulnya. Di daerah itu, saya ulangi sekali lagi, ayat 8 nanti ayat genap saya yang bacakan, ayat 9 atau ganjilnya Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9, 1, 2, ya. Sepuluh, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11, 1, 2, ya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13, 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15, 1, 2, 3, ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 17, 1, 2, 3, ya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19, 1, 2, 3, ya. Ayat ke-20 sama-sama kita. 1, 2, iya. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Hari ini kalau saudara sudah pulang, sudah yakin ya semua yang difirmankannya adalah iya dan amin. Jangan pulang Natal nggak percaya juga. Ini buktinya, kalau sudah pulang dari Bethlehem nanti, dari tempat ini, kita sudah berkata, iya, segala sesuatu yang mereka dengar, apa katakannya? Yang mereka lihat semuanya sesuai, iya dan amin semua firman-Nya. Amin. Baik, kita mulai apa yang kita ambil? Yang pertama, di mana sih Natal pertama terjadi? Di Padang. Ya, di Padang. Dulu saya pernah Nopi katakan, Pak kita sekali-sekali ibadah Padang. Aku merenung-renung di mana ibadah Padang. Ibadah Padang nggak ada keyboard, nggak ada drum. Hari ini kita ibadah Padang kan, nggak ada pemain keyboard, nggak ada drum. Ibadah Padang pertama Natal diberitakan itu di Padang loh. Kenapa enggak di gedungnya, gedung tingkat tinggi kan?
Di mal-mal boleh dong bernatal. Tapi Natal yang pertama terjadi itu di Padang. Pernah nggak bertanya kenapa di Padang? Kok nggak di istana Firaun? Kok nggak di rumah gedung mewah? Kenapa nggak di tempat-tempat yang hebat-hebat? Kok mesti di Padang? Karena Natal ini memang diperuntukkan untuk siapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa di Padang? Kita baca Kejadian 4 ayat 8. Coba buka Kejadian 4 ayat 8. Iya. Iya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi kemana? Ke Padang. Ketika mereka ada di Padang, tiba-tiba apa yang terjadi? Kain memukul Habel, adiknya itu. Lalu ternyata Natal yang sesungguhnya itu lahir bagi keluarga. Bunuh-bunuhan orang ini di Padang. Natal itu bukan tempat yang lain, tapi dia datang bernatal di Padang. Ada kaitannya. Karena di Padanglah terjadi pertama sekali dosa yang dilakukan oleh keturunan Adam ketika keluar dari Taman Eden. Jadi saudaraku, kalau bernatal engkau hari ini, dia lahir di mana persoalanmu. Mereka ini saudara, tapi bunuh-bunuhan. Bukankah yang datang ini Raja Damai? Datang, dia perdamaikan dulu itu. Dia harus damai dulu di hatimu, di keluargamu. Karena ada juga ayatnya nanti di perjanjian baru, apa katanya? Kalau engkau membenci saudaramu, pulang kau dulu. Kan itu katanya kan. Selesaikan dulu itu. Kalau engkau membawa persembahanmu ke rumah Tuhan, selesaikan dulu persoalanmu dengan saudaramu. Makanya malaikat buat ibadah Natal di Padang. Karena di Padang itulah awal terjadinya manusia punya persoalan iri. Tahu iri kan? Iri saudara. Kalau engkau mau bernatal, kalau belum damai dengan saudaramu percuma. Natal pertama itu aku datang, aku lahir di tengah keluargamu. Damai dulu. Di Padang dulu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, makna Natal hari ini, ayo berdamai dengan saudara. Istriku sampai hari ini belum berdamai dengan saudaranya. Benar sampai hari ini. Aku udah ampuni dia, tapi maunya jangan jumpa sama dia. Macam mana pula berdamai tapi nggak jumpa? Kalau di Padang kan nggak ada rumah sewa. Biarlah di sana tinggal aku di Padang. Lalu ibadah di Padang, apa ada pemain musik? Enggak ada. Siapa situ yang bernatal di situ? Malaikat. Malaikat itu enggak manusia loh. Pasti kalau dia laki-laki pasti ganteng kan, namanya malaikat kan. Kalau perempuan pasti cantik kan. Dia bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Tadi kita lihat ayat ketiga tadi, coba kembali dulu ke Lukas 2 tadi. Ya kita bicara itu. Lukas 2 tadi ayat ke-13. Lihat ayat ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Elohim. Menyembah bersama-sama, nggak ada yang ketinggalan. Di KOJ, di ruangan berasi, sudah tahu nampak kaum ibu-ibu kan. Pujiannya ada yang lomba-lomba larinya. Larinya suaranya. Ada yang kuat, ada yang kecil, ada duluan nyampe, ada yang belum nyampe. Ini malaikat. Mereka ibadah di padang. Bersama-sama dengan bala tentara surga. Memuji Tuhan. Supaya damai kalian kita semua. Jadi saudara Tuhan, makna Natal hari ini, ayo berdamai dengan saudara dulu.
baru datang beribadah ke tempat ini. Jangan cerita soal aku sudah mengampuni dia, tapi hatimu belum berdamai. Mulut bisa ngomong, aku udah berdamai, tapi tidak bisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa makna Natal. Bagaimana supaya nanti kita bisa ke Bethlehem? Kalau kita satu saudara pun tak bisa damai. Pak Andri misalnya, ajak saya lah sama istri saya. Ayo Pak Sembiring, kita masuk ke rumah makan. Bintang 5. Wah, tapi saya sama istri saya gontok-gontokan. Duduk aja nggak bisa satu meja. Sementara mejanya bundar. Macam mana mau duduk kalau bundar kan? Pasti berdampingan. Saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini, saya suka cita sekali. Ini benar-benar, aku udah 2 kali Natal di gereja ini, kewalahan soal musik ini. Keyboard sampai 2, nggak ada yang pegang, apa bisa bunyi? Drum itu listrik loh. Dulu awalnya masih geceper-geceper. Pak, aku, inilah kadang-kadang jemaat ini kan. Aku kalau dengar suaranya apa, macam mau pecah telingaku. Pakai dong musik yang pakai elektrik. Kuberanikanlah ngomong sama gembala senior. Senina izin, gimana kalau tukar tambah kita? Sudah tukar tambah. Yang minta itu ganti. Malah cara ibadah. Enggak bersama-sama seperti malaikat tadi. Mereka datang bersama-sama bala tentara. Memuji, memuliakan Tuhan di padang. Aku semalam bilang sama Aldi, udahlah. Ini ada Pak, musik. Bisa musiknya diambil, suaranya ditinggalin. Aku tak ngerti lah etika oleh itu. Kalau yang gratis Pak, cuma 10 menit. 10 menit bisa diambil, 10 menitnya lagi kemana? Gabung dengan suara mereka, ya gak pas lah. Tapi ini baik, udah bayar aja. Tuhan pasti sediakan semua. Puji Tuhan. Tadi di awal kita sampai menyembahkan, seperti kita ada pemain musik. Itu malaikat yang di padang itu tadi. Saudara nggak tahu, nanti kita ke rumah Rate. Hari ini kita makan 5 roti 2 ikan. Tuhan pasti cukupkan, amin. Saya percaya. Iya, kita hari ini makan bersama di sini. Jangan pulang dulu. Seberapa yang ada kita makan. Kalau 5 roti 2 ikan, sisanya berapa? 12 bakul. Saudaraku, Tuhan kalau kita berkati orang, kan pikir orang kita yang habiskan. Enggak. Tadi cuma punya 5 roti 2 ikan. Mereka pulang semua yang sudah kenyang itu. Sisa buat kita 12 bakul saudara. Berkat itu begitu. Ketika engkau memberkati orang lain. Berkat itu tinggal padamu berlipat-lipat kali ganda. Bayangkan 5 roti 2 ikan tinggal di situ berapa bakul. Tapi ada orang bilang, kenapa sisa 12 bakul? Itu kan karena nggak ada yang bawa plastik. Kalau bawa plastik kan nasi anjing lah, nasi inilah ya kan. Nah, itu. Ini bukan sisa, maksudnya nggak bisa dimakan. Kalau nggak masih bisa ngapain dulu Pak? Tuhan Yesus bilang, kumpulkan semua yang tinggal itu. 12 bakul loh. Jadi jangan takut memberkati orang lain. Berdamai saja kau dulu dengan saudara-saudaramu. Di padang. Kenapa mesti di padang? Ingat juga Musa yang dipilih Tuhan. Ketika di mana dia datang? Malaikat itu. Di padang kan. Musa dipanggil, Musa selamatkan umat Israel di tanah perbudakan di Mesir. Musa mendengar itu di mana? Di padang. Makanya dia ketinggalkan, dia masuk mau ke gunung itu. Dia bilang, buka kasutmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu ibadah Natal yang sejati. Berdamailah dulu dengan saudaramu. Jangan kau bunuh-bunuhan. Aku datang sebagai Raja Damai itu. Ketika aku lahir di hatimu, tidak ada persoalan lagi. Engkau sudah didamaikan oleh darah Yesus. Lalu yang kedua, kita sudah tahu ya. Natal bukan tergantung musik. Tapi ketika Natal itu hatimu. Wow,
tidak ada lagi perselisihan di antara keluarga. Bukankah belakangan ini banyak persaudaraan hilang kan gara-gara harta warisan? Bunuh-bunuhan loh. Gila. Saya jujur saya bilang, saya terbuka. Keluarga istri saya sampai hari ini belum berdamai 100%. Hanya gara-gara warisan. Bayangkan, lebih bagus nggak usah ditinggalin ya. Kalau nggak ada ditinggalin ya bahaya juga memang anak-anak ini. Nggak ditengoknya gitu udah mau mati kan. Ditinggalkan banyak, gaduh juga dia. Sama dengan iri hati. Ketika hari ini engkau bernatal, buang iri hati di hatimu. Apa itu iri hati? Apa itu iri hati? Pernah nggak tahu iri hati apa itu? Iri hati itu lebih baik rugi sedikit asal orang lain rugi banyak. Ngeri kan? Ngerti maksudnya ini? Saya jelaskan. Lebih baik rugi sedikit daripada supaya orang lain rugi banyak. Contoh. Ya kasih contoh lah supaya ngerti sedikit ya. Ini udah mulai iri hati nih. Kalau aku bilang selalu apa itu? 4S kan? Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Ini tinggal di mana lagi nih? Di hutan kan? Di padang gak terima. Di hutan lah tinggal satu-satunya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, apa itu iri hati? Contohnya begini, ada 2 orang di situ harus berdoa. Yang satu kalau berdoa, yang lain gak usah berdoa. Tapi doakan dia. Dia doakan, maka yang tidak berdoa dapat 2 kali lipat. Kalau dia minta mobil, Tuhan aku minta mobil. Yang gak berdoa, dapat 2 mobil. Diundilah. Diundilah, 2 orang iri hati. Diundi dapat si A. Si A mulai berdoa, apa aku doakan supaya dia dapat lebih sedikit, lebih banyak, tapi lebih banyak ruginya. Dia bilang, Tuhan, jadikanlah mataku buta 1. Kalau dia buta 1, rugi enggak? Rugi, tapi orang itu dapat buta 2 mata. Ngerti maksudnya? Lebih bagus dia rasa aku buta 1 asal dia buta 2. Itu sudah iri. Hari ini lepaskan itu. Tuhan sudah lahir di hatimu. Berdamailah. Kalau dia kaya, kan enak juga kan. Kalau kau susah, kalau dia susah kau juga susah. Bukan senang lihat orang susah, tapi susah sama-sama menderita, merasakan. Jadi yang pertama, ibadah itu tuntunan. Natal itu tuntunan. Bukan tontonan. Jangan nonton. Datang, KKR-nya luar biasa, Natalnya luar biasa. Apa yang luar biasa? Nasi kotanya mantap. Yang dilihat nasi kota. Saya pernah dulu ilustrasikan, maaf ini lelucon lawak aja ya, ini lawak aja lah. Ada orang ibadah, katanya sih aku pun nggak dengar pastilah. Tapi lucu kurasa itu aja maka ku ingat lama. Ada orang wirid. Wirid itu kan selalu dapat makanan setelah siap wirid kan. Jadi sebelum makan itu ada bahasa la ilaha illallah. Aku tahu juga karena tetangga aku semua begitu. Tapi leluconnya ini lawak saja. Entah betul tak pun aku pun nggak tahu. Tiba-tiba karena dia belum makan dari rumah. Dia pikir ini orang kaya pasti makan. Rupanya begitu. La ilah. Tengoknya masuk. Kolak. La ilah kolaknya. La ilah kolaknya. Kan jadi lucu jadinya kan. Tujuan beribadah itu apa sih? Kalau sudah maknanya begitu kan doanya kan jadi salah. Sama dengan kita kalau makna mau Natal hanya mau dipikirkan lihat adegan konsernya pulang nggak dapat apa-apa. Pulang nggak dapat apa-apa. Sama ibadah dimanapun kita, kalau visi kita hanya untuk makanan, doanya pasti beda. Salah doanya.
Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu yang kedua, apa? Kepada siapa Natal hadir pertama? Yang dia dengar. Siapa sini? Gembala. Lihat. Dia datang kepada gembala. Pesan Natal kepada gembala. Siapa gembala ini? Kalau di masanya waktu di sana di mana padang itu, orang gembala ini orang miskin, enggak punya rumah, enggak punya status yang hebat. Tapi ada rupanya lebih hebat lagi yang perlu dipertanyakan. Gembala ini suka berantem karena perebutan lahan untuk makan domba-dombanya. Suka bergosip, suka berantem, gampang sakit hati. Nah, Natal itu diberitakan kembali kepada keluarga, kumpulan, tempatmu bekerja, tempatmu mengabdi kepada negara ini, tempat rumah tanggamu. Jika di rumah tangga itu ada selalu pertikaian, pergaduhan, apalagi sering terjadi antara saudara-saudara satu rumah pun bisa jadi gaduh. Natal sesungguhnya hari ini dimulai dari di mana engkau berada. Di rumah, sekalipun engkau mungkin seperti gembala miskin, gak punya apa-apa. Dia datang buat engkau. Kau gak punya apa-apa. Gembala gak punya apa-apa. Dia cuma gembalakan domba. Dia gak punya rumah, tidurnya pun di padang belantara. Beralaskan bumi, beratapkan langit. Orang-orang memandang rendah. Tapi hari ini Yesus lahir di hatimu ketika engkau merendahkan diri. Enggak ada yang mau kau banggakan. Bayangkanlah seorang gembala, enggak ada yang mau diperbanggakan, ya kan? Enggak punya apa-apa. Tapi Tuhan lahir di situ, di hatimu hari ini. Bahwasanya engkau yang terbaik dan berharga di matanya. Engkau bernilai di matanya. Buktinya dia bernilai. Kenapa gembala itu begitu berharga di mata Tuhan? Bayangkan, ada konser musik di Padang yang nyanyi malaikat. Luar biasa, nggak pakai keyboard. Tapi aku yakin paduan suaranya menggema sampai malaikat gembala ketakutan. Jadi bukan soal siapa engkau. Jangan pernah engkau bertanya, aku ini apalah, nggak cocok gereja KOJ. Aku ini orang berdosa. Aku ini nggak punya apa-apa. Aku ini begini. Hari ini Yesus lahir ke dunia bukan untuk itu. Orang yang mau menerima Dia dengan sukacita, dengan segala keberadaanmu. Mungkin gak merasa gak layak. Tapi sekali lagi dia lahir di hatimu. Membuat engkau merasa aku hebat. Jadi dia lahir hari ini bernatal buat siapa? Buat kita yang mau menerima kita adalah anaknya yang dikasihinya. Engkaulah itu. Terjadi. Orang gembala ini gak bisa dipercaya. Tukang bohong, tukang begaduh. Bayangkanlah orang namanya tukang gembala. Tuhan datang untuk memperdamaikan itu dulu. Ketika engkau apa pesannya Natalnya? Apa dikatakan malaikat pertama sekali bernatal? Apa dikatakannya? Iya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, apa pesan Natalnya? Jangan takut. Engkau takut dengan kemiskinanmu, engkau takut dengan pekerjaanmu, engkau takut dengan jodohmu, engkau takut dengan yang lainnya, engkau takut dengan tukang kreditmu. Hari ini jangan takut. Tukang kredit lupa dia ngambilnya ke rumah. Ke sebelah dia datang pulang, ya kan? Lunas semuanya. Tapi percayalah, jangan takut. Kalau hari ini engkau pulang bernatal, engkau masih takut, berarti belum sampai ke Bethlehem engkau. Hari ini kita sampai ke Bethlehem, amin. Karena kita bersama-sama jemaat The Kingdom of God.
Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dia datang kepadamu, mungkin posisimu seperti gembala. Yes, puji Tuhan. Tidak punya apa-apa. Di padang sana mana ada apa-apa, Tuhan jaga. Tapi pesannya, jangan takut. Karena begitu malaikat itu menaikkan pujian, dia takut. Aku kan baru begini, aku kan besi begini. Pak Gembala kita sudah bolak-balik ingatkan. Dosamu dulu, sekarang, dan selama-lamanya sudah diampuni. Jangan takut. Aku menyertaimu. Haleluya. Hari ini kalian jangan takut. Apa? Kenapa enggak takut lagi? Dikatakannya sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar baik, kabar suka yang besar untuk seluruh bangsa. Apa itu? Iya, lahir bagimu. Apa? Jurus? Iya, jurus selamat, bukan jurus ya. Kalau main kreatif pakai jurus, itu ilmu selamat. Selamat sendiri. Tapi juru selamat artinya menuntun engkau kepada keselamatan yang kekal. Makanya Natal itu bukan tontonan, tapi tuntunan. Siapa yang menuntun engkau? Itulah yang lahir di dalam hatimu. Engkau akan tahu ini enggak boleh, ini enggak bisa. Tuhan katakan, kenapa kau mencuri? Kau enggak mencuri juga aku cukupkan kok. Kenapa kau membunuh adikmu? Si Habel itu adik kau, kenapa? Hanya karena iri. Dia rela matanya satu hilang supaya yang lain matanya hilang. Dia bunuh adiknya supaya dia makin berkenan? Enggak juga. Karena iri. Hari ini jangan takut, telah lahir di hatimu. Buka hatimu. Dia akan lahir di hatimu. Akan memberikan engkau juru selamat. Bukan juru selamat. Tambah S-nya satu aja udah beda kan. Kalau juru selamat ini bisa ngelang. Ya, jadi saudaraku jangan pakai jurus. Pakai juru selamat. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini sukacita kita. Mungkin gembala-gembala ini berkata, apa juru selamat? Aku sampai hari ini gak punya pekerjaan. Aku sampai ini menganggur. Aku tidak bisa begini. Semuanya kau katakan yang tidak bisa engkau. Tuhan sudah katakan, aku bisa. Aku bisa. Dan aku akan membuat engkau selalu berhasil dan tidak pernah turun. Kenapa kau gak percaya? Kenapa engkau bergaduh? Kenapa engkau saling membunuh? Kenapa engkau saling tidak percaya? Aku sudah katakan, aku datang untuk memberikan engkau hidup. Hidup dalam kelimpahan. Jangan pikirin kelimpahan itu adalah uang. Kalau uang ukuranmu, orang gak ke gereja, gak percaya Yesus pun banyak duitnya ku tengok. Depan rumahku itu 3 mobilnya, gak pernah dia ke gereja. Tak tahu aku kapan pun dia percaya Yesus, gak pernah mungkin tahu. Gak akan percaya karena memang bukan itu imannya. Tapi harta berbanyak, banyak. Bukan itu berkelimpahan Bapak dan Ibu. Hari ini kita pergi ke Bethlehem yang bukan roti, bukan sari roti. Roti, sari roti, kecil kali lah kalau itu ukurannya. Roti yang kita makan, roti kehidupan. Engkau tidak pernah kekurangan. Sekali kau makan tubuh, pernah lapar lagi. Sekali engkau minum darinya, engkau tidak akan pernah haus lagi. Hari ini engkau tidak lagi takut. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang dinyanyikan malaikat surga itu? Coba kita lihat ayat ke-14. Yang dia nyanyikan, dan ini harus kita nyanyikan nanti dalam hati. Jangan pula diangkut pun, dimanapun nyanyinya kayak gitu. Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi. Pak, Bu,
pulang dari sini nanti setelah dari Bethlehem ya kita ke Bethlehem ini. Pulang nanti kita semua yang bernatal hari ini memuji kemuliaan hanya Tuhan. Jangan pernah engkau menganggap engkau mulia. Tidak ada yang mulia di dunia ini. Harta bendamu, emas berlianmu, bahkan semua jabatanmu, tetap yang paling mulia adalah Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan selalu, karena hanya memang Dia yang dimuliakan. Enggak ada yang mulia di dunia ini. Sekerlap, semerbak apapun berlian, Ayub sudah katakan, aku taruh di sungai itu berlian. Sama emas berlianku itu. Tak penting bagi aku itu. Hanya Dialah satu-satunya yang layak dimuliakan. Bapak dan Ibu, hari-hari ini orang-orang dunia bernatal menunjukkan gemerlapnya dunia kan. Pakaian yang wah. Kalau persembahannya begini, kuat kali dipegangnya. Masukkannya. Berapa di dalam itu kalau begitu? 1.000. Tahu 1.000 gambar Patimura pegang pisau. Sama pisaunya pun dirembak begini masuk ke persembahan. Tapi kalau 100.000 gini-gini dia masukkannya ke persembahan kan. Biar orang tahu. Apakah itu yang dimauai Tuhan? Bukan. Tuhan sudah katakan seorang janda miskin hanya 1 sen pun dia bawa. Persembahannya lebih besar daripada orang kaya ini. Hari ini kau bawa hatimu, ini aku Tuhan. Yang dipermuliakan hanya Tuhan. Amin. Kemuliaan hanya ada di dalam firman. Kalau nggak ada firman tak ada yang mulia. Percuma baru-baru ini di televisi diberitakan Sekjen PDIP dibuat jadi tersangka. Siapa bilang dia nggak kaya? Tapi seluruh Indonesia lah saya katakan ya, viral tersangka. Viral hanya gara-gara kalimat tersangka. Tapi coba jemaat uji di mana-mana. Di manalah gereja jemaatnya enggan pulang. Cuman di GOJ. Udah siap ibadah enggak pulang-pulang dia. Pendetanya bingung. Hamba Tuhan. Tapi aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Jemaatku berkata firman-Nya, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena dia merasakan damai. Jadi kabar Natal hari ini, jangan takut dan nyanyikan pujian ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apapun kau pekerjakan hari ini, apapun yang kau miliki hari ini, itu taruh aja di belakang sana. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau itu yang sudah terjadi, haleluya. Kita selalu berada di Bethlehem. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana saudara? Di bumi, damai di bumi. Orang yang bernatal pasti damai di bumi ini. Asal kau muliakan Tuhan seluruh hidupmu. Baik hartamu, jabatanmu, kecantikanmu, kegantenganmu, semuanya. Dia yang dimuliakan. Amin. Hari ini kalau engkau sudah muliakan itu, engkau mulai berjalan. Mari kita ke Bethlehem. Pak Andre bilang, ayo kita. Siapa enggak ngikut? Nah, saudaraku, hari ini muliakanlah Tuhan. Bukankah ada firman yang berkata, muliakanlah hartamu. Untuk memuliakan Tuhan? Bukan ditunjuk-tunjukin, bukan. Muliakan, kemuliaan hanya bagi Allah. Supaya damai di bumi ini satu-satu syaratnya. Memuliakan Tuhan. Amin. Nah kalau itu sudah pujian, itu malaikat bersama-sama bernyanyi. Kita kan juga bersama-sama bernyanyi kan. Aku lihat kita kor kemarin luar biasa kurasa. Enggak ada yang melatih. Rohku, berarti malaikat surga juga melatih kita ya. Kita dapat lagu pun enggak tahu dari mana tiba-tiba. Ya,
Dan kita, wah, kaum ibu-ibu pakainya bisa seragam. Walaupun suaranya enggak seragam. Yang melihat haleluya. Kenapa? Karena ada malaikat di situ. Aku tengok yang dikirim si Nobi, mantap juga orang ini. Itu kalau diperlombakan, tapi jangan di dunia, di padang ya. Kalau di gedung diperlombakan, banyaklah yang menang orang itu kan pakai pelatih. Kalau di padang bersama dengan malaikat surgawi, yes. Suaranya menggema. Natal tak akan berarti tanpa, yes. Walaupun aku bilang aku hebat juga kurasa kita. Kaum ibu-ibu. Sungguh manis cintamu Tuhan. Kau tidak pernah berhenti memberkati kami. Karena berkat memang berawal mengucur dari laki-laki. Mazmur kita kan ada itu kan. Berkat rumah tangga adalah dari laki-laki kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Nggak pernah berhenti. Dan kami itu kebetulan yang dapat istri saya itu. Ini bikin pujian kalian. Kau pandai-pandai pula kau. Nanti apa kata orang? Ini singkat tapi berkat berlimpah. Nggak mau juga aja tiba-tiba dipaksanya. Cepatlah putar, aku tak pandai aku nengok YouTube katanya. Tadi ku nampak sekilas katanya. Ku buka, pas juga ini. Langsung ku kirim sama bapak-bapak karena kami cuma 4. Yang nyanyi di lagu itu 5 orang, kurang 1 lagi kan. Ku suruh lah, oke, mantu saya sama berkat masuk. Iya jadi juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, muliakan Tuhan. Baru hidup kita damai di dunia ini. Kalau enggak pulang Natal begadonya. Kau dapat apa tadi? Emangnya kenapa? Karena di Natal itu dibuat dia ada itu apa namanya? Kalau kita cabut lotre apa namanya itu? Laundry. Lucky draw. Iya. Masa Natal dibikin lucky draw. Aku bilangnya buta pandai aku. Laki itu bahasa karone kakek. Laki lomba, laki-laki lomba. Ya nenek-nenek, kakek-kakek. Saya bilang, yang heran pulang Natal, kau dapat apa tadi? Aku dapat termos. Tukarlah kita ya. Aku dapat ini. Yang pulang kok yang dibicarakan bukan firmannya. Lucky draw-nya. Supaya apa? Orang ramai datang. Yang dikejar bukan firman. Karena dia ke Betlehemnya enggak nyanyi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan damai di bumi. Ada yang enggak dapat. Kalian lumayan lah dapat. Aku tak dapat katanya lagi. Ya udah itu aja lah perbicaraan sampai rumah. Ngapain tadi aku datang? Orang itu dapat sepeda. Orang itu dapat termos. Sampai diposting di status. Hebat Natal SMA 6. Terima kasih. Aku dapat termos nasi. Termos nasi pun dia bangga. Jadi firmannya apa yang dia dapat? Pulang. Enggak akan damai Bapak dan Ibu. Kita hari ini dapat firman yang luar biasa. Dia lahir di hatimu ketika engkau berada seperti di padang. Enggak punya apa-apa. Enggak tahu mau kemana. Tiap hari tukang gaduh. Tiap hari tukang gosip begitu hadir di hatimu. Besok-besok pulang dari sini enggak lagi tukang gosip kan. Ngapain ceritain orang? Cerita kita pun di rumah enggak habis-habis. Ya. Dan saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Lalu setelah itu. Kalau kita sudah memuliakan Tuhan, baru lihat apa yang dilakukan jemaat Tuhan di situ, gembala-gembala itu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Apa dikatakan mereka? Marilah kita pergi ke Bethlehem. Seorang, ayolah kita kemana? Ke gereja dengar firman. Karena firman itulah roti itu. Ayolah kita ke Bethlehem. Ini ada mungkin di sini kaum ibu-ibu yang banyak, bapak-bapak entah kemana. Aku pun bingung. Ada, kurasa mungkin cuma diantar aja sampai pintu gereja. Pulang ya. Besok diantar lagi, pulang. Gak pernah masuk gedung. Tiba-tiba nanti mati berdua-dua tau. Di pintu surga. Istrinya kan ke depan, paduan suara, pengerja dia. Istrinya masuk. Sang suami, stop, gak bisa. Kan kau juga ngantar, cuma dia sampai pintu, kau pulang. Mau kayak gitu.
Kan bisa jadi begitu. Kalau sempat nanti begitu, kau kan tiap hari Minggu kau antar aja istrimu sampai pintu gerbang aja, udah kau sampai sini aja, kau pulang. Kau di sana yang ada apinya itu katanya. Masa istri aja selalu diantar? Masa kami cuma berempat di sini laki-laki paduan suara 5 orang, yang lain pada kemana? Nanti masuk surga giliran, wah di belakang istrinya masuk dia. Kirain masuk juga gara-gara istrinya juga pekerja kan? Dia setap, nggak bisa Pak. Bapak cuma dapat jatah sampai pintu ini aja pulang. Mau? Enggak ya, di sini enggak. Coba Tuhan semua luar biasa. Sekalipun dapat firman istrinya, di rumah pasti dikorbahi suaminya. Kau kerja capek aja lah kau, aku yang nikmati. Mau? Enggak gitu sama-sama. Hari ini, ayo ajak suami, ajak anak, ajak tetangga, kita ke Betlehem. Jangan ke Pacer Tua. Jangan ke warung kopi, cek ke Betlehem seperti ini. Buktikan apa yang dikatakan malaikat tadi semua. Gegas. Makanya begitu sampai di Betlehem, ketemu dan melihat semua yang diceritakan malaikat itu. Mereka pulang di akhir tadi apa katanya? Benar itu firman Tuhan. Kalau nggak kau ajak orang lain, kau nggak ke Betlehem, kau nggak tahu, nggak pernah baca firman. Bagaimana mau tahu firmannya itu iya dan amin? Buktikan. Aku berani ngomong ini karena aku sudah buktikan, kurasakan. Benar Bapak dan Ibu. Hari ini aku dapat materin hikmat Natal ini luar biasa kurasa. Nggak mikir lagi aku. Dulu stres sekali aku sampai muridku dulu ku bawa kan. Waktu Natal tahun yang lalu kan muridku ku bawa sampai ku charter. Main di sini. Gara-gara si Joni ada pula kemalangan. Tidak ada yang bisa. Hari ini pun begitu juga. Tak ada ini. Sampai 2 keyboardnya. Drum hebat. Sound system oke. Tapi pujilah. Aku bilang sama anakku. Makasih anakku. Kalau engkau dipakai Tuhan. Aku gak pernah mikir dia mau nyanyi. Guru matematika ini sama dengan aku. Tapi mau, aku pun begitu, yes. Tunas Zaitun. Mau menopang kan? Makanya kalau sempat dia nggak mau menopang, siapa lagi Yuel di sini? Anakku si Danu juga mau main musik. Puji Tuhan, aku dukung semua. Untuk kemuliaan. Karena aku tahu kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tidak ada yang lain. Sehebat apapun kau, sekaya apapun kau, sepintar apapun kau. Tidak bisa. Kalau Tuhan tidak berkati engkau. Tidak ada susah payah engkau bisa menambahkan kekayaanmu. Tapi kalau berkat Tuhan membuat engkau hebat. Sampai hari ini aku baru merasakan. Dulu aku berpikir paling usiaku 50 tahun lah. Iya dulu berpikir saya begitu. Karena abang-abangku cuma 50 tahun udah pulang semua entah kemana. Entah ke surga entah ke neraka gak tahu aku. Tapi aku hari ini Seninnya 120 katanya. Kalau aku bilang gue sudah 120 tahun, 85 aja lah. Aku bilang tawar-tawar aku sama Tuhan. Karena udah banyak juga kulayani. Di atas 70. Salah masukkan nasi. Gini dia. Gini deh. Kan susah juga kan saudara. Udah 70 tahun ke atas. Dia ambil nasi. Mulut di sini. Sini dia masuk. Kenapa ini pikir gue. Tapi aku percaya kalau kita anak Tuhan seperti Kaleb semua. Amin. Udah begini dulu aku mulai melayani. Sampai sekarang ayo kemana pun aku mau melayani. Semakin kita diberkati Tuhan. Asal kita ikut muliakan Tuhan. Pasti damai hidupmu. Itu janjinya loh. Pesan Natal ini loh. Ketika engkau memuliakan Tuhan dengan seluruh hidupmu. Damai di bumi. Nggak percaya gembala. Ayolah kita pergi ke Betlehem. Di mana Betlehem itu? Yesus lahir. Ayolah kita baca Alkitab. Pesannya hari ini jangan lagi pergi ke Betlehem. Itu namanya ke Yerusalem, jalan-jalan rohani. Ayolah baca firman. Itulah Betlehem itu, disitulah Yesus itu ada. Biar dia lahir di hatimu. Buktikan, lihat begitu mereka jumpa Yesus. Ya, yang terakhir lompat ke bawah. Bahwasanya maka kembali tetap dikatakannya. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Saudara dan saya yang menjadi saksi. The kingdom of God
Ini bukan gereja main-main. Seluruh dunia cuma satu gereja, ke Kingdom of God. Warga kerajaan surga yang sekarang ini nompang sini di bumi. Saudaraku dikasih Tuhan. Lalu maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji, tetap memuji dan memuliakan Elohim. Ya, lihat ayat ke-19, ayat 20. Hari ini kita pulang. Engkau sudah dapat maknanya Yerusalem. Firman Tuhan, amin. Sudah lahir di hatimu. Lihat. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan tetap memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai. Sesuai. Iya dan amin. Hari ini, sekalipun kita bernatal seperti di padang gurun, Dia mau memperdamaikan hati kita. Kita mau hidup damai dengan saudara. Ayo berdamai dengan saudara. Itu yang pertama. Kedua, berdamai dengan keluarga. Berdamai dengan seluruh saudara-saudara kita. Entah tetangga, entah dimanapun kita berada. Kita sudah bernatal. Ingat ketika kita memuliakan Tuhan dengan segala apa yang ada pada kita. Kita damai di bumi ini. Damai kita. Dan buktikanlah semua janji-janjinya. Firman Tuhan katakan hari ini. Saya sampaikan apa disampaikan Pak Gembala buat kita. Ayo catat semua janji Tuhan buat kita. Kau dapat firman apa? Catat aja. Pasti digenapinya. Pasti itu menjadi milikmu. Karena kita adalah ahli warisnya. Amin. Yuk kita bernatal hari ini. Ya, jadi puji Tuhan juga. Saya nggak tahu pas habis hari Minggu semalam. Kenapa roh saya bilang, ayolah. Buatlah seperti jemaat mula-mula. Hari ini aku kepingin kita seperti jemaat mula-mula. Masing-masing membawa apa yang sukacita kita. Sehingga apa? Bersukacita kita dalam Tuhan. Ya, makanya saya suruh yang tinggal kemarin beberapa orang, ayo bawa makanan dari rumah kita makan bersama di sini. Kalau yang ada nanti 5 roti 2 ikan, sisanya pasti 2 bakul. Iman kita. Amin. Sampai Pak Santuri gak jadi pulang. Saya bilang jangan pulang lah Bu. Kita mau kepingin kita satu hari ini bernatal bersama di sini semua. Makanya begitu saya dapat berita begitu kami pulang dari sini hari Minggu itu. Dapat kabar hari kedua itu dah semalam. Di Tiga Binanga longsor lagi jalan. Di Gunung Pamah separuh jalan ambrul. Aku bilang puji Tuhan. Pak Sianturi dengan Ibu Sianturi pasti dengar gak jadi pulang. Haleluya. Makanya tadi aku begitu, yes ada dia. Haleluya. Memang kita jemaat Tuhan selalu dijaga. Udah Pak sabar aja. Lebih enak kita ke Yerusalem, ke Bethlehem hari ini. Kita makan ya firman Tuhan hari ini. Amin saudaraku. Selamat Natal. Ingat bernatal kita hari ini. Sekalipun sederhana sekali ya. Tapi kok rasanya kok tenang kita ya. Karena memang itu firman Tuhan. Jangan takut. Ya. Sang Juru Selamat sudah ada di hati kita. Di sini gak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi perbedaan. Sekalipun kau dipandang orang dunia, alah apalah hebatnya kau seperti gembala itu. Tapi sama kita duluan berita itu kan, damai itu. Karena kita muliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Iya, hari ini kita tidak ada perjamuan kudus ya, hari Minggu aja, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Hari ini kami bernatal dengan sungguh sangat habis sukacita kami Bapa. Karena Engkau telah lahir di hati kami. Engkau sudah memperdamaikan hati kami. Engkau sudah memperdamaikan hidup kami. Dan kami mau Tuhan hidup kami. Kami akan selalu berjalan untuk masuk kepada Bethlehem yang sesungguhnya. Kami tahu Tuhan firman-Mu lah harta kami sesungguhnya. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami pulang dari tempat ini tetap hanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Materaikan firman ini di dalam loh hati kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Nanti ya
kita nggak tahu seberapa yang ada. Jangan pulang makan dulu kita ya. Ya, seberapa yang ada kita ada makan bersama. Ya kan Pak Brahmana? Siap. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu persembahan. Doa persembahan. Mari kita, hari ini kita ke Yerusalem, ke Bethlehem bawa persembahan ya kan. Kalau orang itu besar persembahannya luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh sukacita kami sudah sampai di Bethlehem hari ini dan kami meletakkan seluruh persembahan kami di altar-Mu yang kudus. Kami percaya tangan-tangan yang sudah mempersembahkan persembahan ini diberkati berlipat-lipat kali ganda. Tidak akan pernah kekurangan, selalu berlimpah berkat atas kehidupan baik pribadi maupun rumah tangga maupun seluruh keluarga besarnya Bapak. Terima kasih Bapak, terimalah persembahan kami ini karena hanya Engkaulah yang layak dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah membawa persembahan kami ke altar-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita, pengumumannya hari Minggu kita tetap ada ibadah jam 10 pagi seperti biasa ya Bapak Ibu. Oke, kemudian jangan pulang dulu, kita akan menikmati bersama berkat yang telah dibawa dari Bapak Ibu sama-sama. Oke, oleh sebab itu tutup ibadah kita bangkit berdiri, kita sama-sama tutup ibadah kita hari ini. Yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita tutup ibadah kita naikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, sangat baik Engkau Bapa, teramat baik. Inilah kami Bapa, anak-anak yang Kau kasihi. Kami sangat bersyukur Bapa buat hari yang indah ini. Hari di mana Engkau Bapa lahir ke dunia 2024 tahun yang lalu. Kami sangat bersyukur Bapa, Tuhan masih beri kami waktu dan kesempatan sampai hari ini. Sehingga kami anak-anak-Mu Bapa dapat menikmati setiap belas kasihan-Mu bagi kami Bapakku. Terima kasih buat semua Bapakku. Kami sangat bersyukur Bapa, anak-anak yang Kau kasihi. Engkau sudah lahir di hati kami Bapa. Kau sudah lahir di hati kami Bapakku. Damai itu sudah ada di dalam setiap kami. Bukan hanya itu Bapakku. Kehidupan yang berkelimpahan itu sudah Tuhan anugerahkan. Bahkan keselamatan kami Bapa di sorga sudah kami miliki. Kami sangat bersyukur Bapakku punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku. Begitu besar anugerah-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Sehingga kami Bapa diselamatkan. Bagi anak-anak-Mu yang percaya dan setia di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur Bapa. Sampai pada hari ini. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Setahun penuh Bapakku yang baik. Kau selalu ada bersama dengan kami. Tak ada kekurangan kami satu apapun. Di dalam hidup kami selalu menikmati belas kasihan-Mu Bapakku. Rasa syukur selalu ada di hati kami. Kami selalu menikmati setiap berkat-berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih Yesusku yang baik, terima kasih Bapakku. Kami bangga menjadi anak-anak pilihan-Mu. Terima kasih Bapak buat sukacita hari ini. Anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Kami tak mampu Bapak membalas itu. Kami hanya datang Bapak untuk memuji memuliakan Engkau. Bersyukur kepadamu Bapakku. Wah Engkaulah Bapak yang luar biasa. Bapak yang sanggup melakukan apapun bagi kami Bapak. Terima kasih buat semua Bapakku. Kami sangat bersyukur Bapakku. Termulialah Engkau Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa di sorga. Datang dengan hati yang tulus. Dengan rendah hati ke hadapan-Mu yang kudus. Memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Yesusku yang baik. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik. Pakai kami terus menjadi saksi-Mu Bapakku. Engkau yang berkata Bapa. Engkaulah yang menjadi besar. Kami menjadi kecil. Aku percaya Bapakku, hanya Engkaulah yang kami permuliakan. Pada saat kami memuliakan Engkau Bapa di sorga, kami akan mulia. Terima kasih Yesusku yang baik, terima kasih Bapak. Bapak, aku berdoa Bapak buat anak-anak-Mu. Semuanya ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya Bapakku, berkat-Mu akan selalu melimpah bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau akan selalu menjagai dimanapun kami ada. Aku percaya itu Bapakku. Bapak, aku serahkan semua Bapakku. Tim musik ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka hari ini ada. Aku percaya Bapakku, Tuhan sangat mengasihi mereka. Sehingga mereka selalu Tuhan jagai. Aku percaya Bapakku, mereka akan selalu menikmati kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak. Aku berdoa Bapak buat gembala kami, gembala senior kami, Reverend Andi Roland Klein. Terima kasih Bapakku buat kesehatan. Selalu Tuhan anugerahkan bagi kepala kami. Kami sangat bersyukur Bapak punya Bapak yang luar biasa. Saya serahkan Bapak anak-Mu di dalam tangan Tuhan.
Aku percaya Bapakku, Kau akan selalu menjaga anakmu ini. Kesehatan yang sempurna akan selalu milik anakmu ini. Kami percaya Bapakku, 2 anakmu akan Tuhan genapi. Haleluya Bapak. Serahkan Bapak anakmu ini ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Bapakku, 120 tahun akan miliknya. Haleluya Bapakku. Aku juga Bapak berdoa buat ibu kami. Dimanapun ibu kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu akan selalu sempurna pada ibu kami. Anak-anak mereka, menantu, bahkan cucu mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Aku percaya Bapak, Engkau akan selalu menjagai mereka. Tuhan tak pernah tinggalkan mereka sedetik pun Bapakku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapak. Saya serahkan Bapak gembala senior kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Bapakku. Aku juga Bapak berdoa buat gembala kami Reverend Agusta Sembiring. Saya percaya Bapakku, Tuhan akan selalu menganugerahkan yang terbaik bagi anakmu ini. Firman-Mu akan selalu Tuhan singkapkan. Sehingga Bapak anak-anakmu yang mendengar, mereka akan mengerti bahwa Engkau lah Bapak yang sesungguhnya. Bapak yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Yesusku. Bapak anakmu juga Bapak berdoa buat ibu kami. Aku percaya Bapakku, panjang umur akan selalu miliknya. Hikmat dari Tuhan akan selalu Tuhan anugerahkan. Sehingga Bapakku, dimanapun ibu kami, kemuliaan Tuhan akan selalu terpancar Bapakku. Terima kasih Yesusku. Kami serahkan Bapak anak-anak mereka, menantu, bahkan cucu mereka ke dalam tangan-Mu Bapak. Aku percaya Bapakku, pertolongan-Mu akan selalu sempurna bagi anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Yesus. Bapakku, anak-anakmu hari ini yang hadir hari ini terkhusus Bapakku. Aku percaya bentar lagi Bapak di surga. Kami akan melewati tahun ini. Berkat-Mu akan selalu melimpah bagi mereka dalam nama Yesus. Penyertaan-Mu akan selalu sempurna Bapakku yang baik. Mereka akan melihat hidup mereka akan selalu berkelimpahan. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Akan selalu naik bukan turun Bapakku. Mereka akan melihat tahun 2025 hidup mereka yang begitu sempurna. Terima kasih Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapak. Bapak yang baik. Bapak anakmu Bapak berdoa. Terkhusus Bapak buat kota Medan. Aku percaya Bapak. Pada saat-saat kami melewati tahun 2024 ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi kota Medan. Kami percaya Bapakku. Kami akan damai sejahtera. Kami akan menikmati setiap kasih-Mu Bapakku yang baik. Bahkan buat seluruh Indonesia. Serahkan Bapak Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami melihat Bapak kasih-Mu. Berkumandang Bapak. Bagi pemimpin-pemimpin kami. Mereka hadir Bapakku. Untuk memperlihatkan kasih mereka. Mereka hadir menyambut hari Natal ini secara luar biasa. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan. Buatlah lawatan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Bapak, setiap keputusan-keputusan yang mereka buat, semuanya seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Inilah kami Bapakku, anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur Bapak punya Bapak. Supaya Engkau Bapak di sorga. Terpujilah Engkau Bapak. Layaklah Engkau dipuji dan disembah Bapak di sorga. Terima kasih buat hari ini. Hari yang terindah dalam hidup kami. Boleh kami merayakan, bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu melimpah bagi kami. Kamu hadir. Engkau hadir Bapakku. Tuhan, Engkau rela menganugerahkan anak-Mu yang tunggal. Agar kami diselamatkan. Terima kasih buat semua ini Bapakku. Kami tak dapat balas dengan cara apapun. Hanya datang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan-Mu Bapak. Inilah kami anak-anak-Mu Bapakku yang baik. Terima kasih Yesusku. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Yesus. Inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan Bapa doa ini. Hanya di dalam satu nama.
Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami pulang Bapakku yang baik, kami rindu berkat-Mu melalui anak-Mu. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu ke surga. Berkat dari surga akan tercurah bagimu hari ini. Oh, luar biasa Engkau Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dengan hati yang tulus terbuka ke surga Bapa. Kiranya Bapa di surga Engkau menyinari wajah mereka dengan wajah-Mu dan memberkati mereka berkelimpahan. Damai Natal, damai sukacita dari surga tercurah bagi semua anak-anak-Mu di tempat ini. Diberkatilah ketika mereka datang kemari. Diberkatilah ketika mereka pulang dari tempat ini. Dan diberkatilah seluruh aspek kehidupan mereka Bapa. Di dalam nama Yesus, kami semua sudah dipilih untuk jadi berkat dimanapun kami ada. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Shalom, selamat Natal.